Madrasah merupakan cikal bakal lahirnya pendidikan Islam yang khas. Jika pada awal masa kelahirannya, madrasah hanya mengajarkan tentang ilmu-ilmu keislaman, maka di era modern ini, madrasah telah mengalami perkembangan yang luar biasa pesat. Pendidikan sains dan teknologi sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari lingkungan madrasah. Tak hanya itu, madrasah kini juga ikut berkontribusi dalam kemajuan digital, salah satunya dengan adanya aplikasi e-learning madrasah. E-learning madrasah memudahkan siswa-siswi madrasah melaksanakan pembelajaran secara online. Hingga saat ini, sudah lebih dari 12.000 madrasah se-Indonesia menggunakan aplikasi e-learning madrasah. Sehingga, sekalipun di tengah wabah corona, pembelajaran madrasah tetap berjalan dan siswa-siswi tetap semangat belajar. Madrasah, sebagai lembaga pendidikan Islam, terus melakukan inovasi dan mengikuti kemajuan teknologi informasi dengan tidak meninggalkan sejarah dan karakteristiknya sebagai pendidikan yang berbasis Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi kita dalam program Syiar Madrasah Ramadan. Program edukatif untuk siswa-siswi madrasah di seluruh Indonesia dengan materi pembahasan mengenai baca tulis dan kandungan Al-Quran, sejarah Islam di Nusantara, pendidikan akhlak dan sains bersama saya Najla Hilabi. Bagaimana puasanya adik-adik? Apakah sudah melakukan amalan dan melaksanakan ibadah dengan baik? Karena kita masih ada kesempatan untuk memperbaikinya sekarang. Karena saya punya pembahasan yang seru selama 30 menit ke depan, yaitu tentang sejarah dan perkembangan madrasah di Indonesia. Kehadiran madrasah di Indonesia pastinya tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan Islam di Indonesia. Madrasah sendiri menjadi jembatan dari sistem pendidikan tradisional yang dilakukan oleh pesantren dan sistem pendidikan modern. Nah, untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut, kita akan bersama-sama mendengarkan paparan dari salah satu pengajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kita simak penjelasannya hingga akhir ya, karena nanti akan ada kuis berhadiah yang akan diberikan di penghujung acara. Namun sebelumnya, kita lihat terlebih dahulu profil pengajar hari ini. Meraih gelar sarjana pertama kali di tahun 1989, kini Agus Maimun menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, sekaligus dosen tetap pasca sarjana di Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Sebelumnya lulusan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Malang ini sempat menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama UIN Maliki Malang periode 2019 hingga 2017. Selama masa karirnya, ia telah menulis buku dan artikel jurnal, serta melakukan penelitian dalam bidang pendidikan dan soal keagamaan. Agus kerap mengikuti berbagai banyak kegiatan ilmiah dan melakukan kunjungan ke berbagai negara. Sejak tahun 1998, Agus juga aktif menjadi narasumber berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, baik pusat maupun daerah. Itu dia tadi profil pengajar kita hari ini, yaitu Dr. Agus Maimun. Sebelum masuk ke materi utamanya, adik-adik siap-siap dulu alat untuk mencatat ya, karena di akhir acara akan ada kuis berhadiah terkait materi yang disampaikan hari ini loh. Jangan kemana-mana ya, tetap di Syiar Madrasah Ramadan. Didukung oleh Masih di Syiar Madrasah Ramadan. Sudah siap untuk belajar? Karena sekarang kita akan mulai materi pertama dengan Dr. Agus yang akan membawa tema sejarah dan perkembangan madrasah di Indonesia. Yuk kita simak bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa Metro TV dan para siswa-siswi yang sekarang belajar di rumah yang saya hormati dan saya sayangi, pada kesempatan kita kali ini kita akan berbicara mengenai sejarah madrasah yang berkembang di Indonesia. Sejarah madrasah di Indonesia dimulai dari Sumatera Barat dengan berdirinya Madrasah Sumatera Tawalib Putri yang ada di Padang Panjang pada tahun 1900-an. Tetapi secara resmi berdiri tahun 1911
yang didirikan oleh Abdul Karim Amrullah. Kemudian berdiri Madrasah Mambaul Ulum yang ada di Solo tahun 1905 yang didirikan oleh Pakubuwono ke-10. Kemudian beralih ke Sumatera dengan berdirinya Madrasah Adabiyah yang ada di Padang pada tahun 1908. Kemudian berdiri lagi Madrasah Sumatera Tawali Putri yang ada di Padang Panjang tahun 1910. Setelah adanya beberapa madrasah ini kemudian diikuti oleh beberapa daerah yang lain dengan mendirikan beberapa madrasah, termasuk berkembangnya madrasah di Jawa bersamaan dengan lahirnya organisasi keagamaan Islam yang ada di Jawa. Tahun 1912 dengan lahirnya organisasi keagamaan Muhammadiyah, maka kemudian Muhammadiyah mendirikan Madrasah Mu'alimin dan Mu'alimat yang ada di Jogja. Kemudian diikuti oleh Al-Irsyad di Jakarta, kemudian juga Nahdlatul Ulama yang berdiri di Jawa Timur. Beberapa madrasah berkembang sangat pesat di Jawa Timur pada tahun 1926. Tapi sebenarnya sebelum tahun itu di Malang tahun 1921 pernah ada madrasah Mu'alimin dan Mu'alimat yang tumbuh berkembang pada saat itu dan menjadi pilihan umat. Karena dengan madrasah itu banyak orang yang ingin belajar agama dengan sungguh-sungguh. Kenapa madrasah pada waktu itu lahir di bumi Indonesia ini? Salah satu adalah untuk menyempurnakan pendidikan yang ada di pesantren. Karena pendidikan pesantren itu hanya mengajarkan keagamaan. Tetapi madrasah di samping mengajarkan keagamaan juga mengajarkan pelajaran umum yang sekarang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Lebih daripada itu, kehadiran madrasah dalam rangka untuk menjembatani antara pendidikan tradisional yang direpresentasikan oleh pesantren dengan pendidikan modern yang diusung oleh Belanda. Dengan adanya madrasah maka kepentingan pesantren dan kepentingan pendidikan umum akan terakomodasi dengan baik. Madrasah di Indonesia selama 1120 tahun ini berkembang sangat pesat. Sekarang ini jumlah madrasah sebanyak 78.000. Kemudian terdiri dari 28.000 lebih untuk Rodotul Atfal atau setingkat taman kanak-kanak. Kemudian 24.000 lebih madrasah ibtidaiyah, 17.000 lebih madrasah sanawiyah, dan 8.000 lebih madrasah aliyah. Sekarang ini banyak orang mendirikan madrasah karena banyak orang yang ingin menyekolahkan anaknya ke madrasah. Kenapa perlu sekolah di madrasah? Karena madrasah mengajarkan anak tidak hanya pengetahuan umum tetapi juga pengetahuan agama. Tidak hanya intelektual tetapi juga spiritual. Sebab banyak orang anaknya tidak bisa menjalankan agama dengan baik, bahkan tidak bisa ngaji. Padahal sekarang ini yang dibutuhkan tidak hanya kemampuan umum tetapi juga kemampuan agama yang bagus. Madrasah mampu menghadirkan dua-duanya. Kemampuan umum yang bagus dan juga kemampuan agama yang bagus. Dengan ini diharapkan bahwa anak-anak yang lahir dari madrasah akan menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah. Dia rajin sholat, pintar ngaji, cerdas, terampil, dan juga selalu mengembangkan Islam wasatiyah. Islam moderat, Islam yang tidak cenderung kepada radikal dan juga tidak cenderung kepada fundamental. Islam moderat atau Islam wasatiyah atau Islam wasatiyah adalah Islam yang paling diharapkan oleh pemerintah kita sekarang ini. Untuk itu, kita selalu menghadirkan Islam wasatiyah atau Islam yang ramah di madrasah. Barangkali ini segmen yang pertama, nanti akan kita lanjutkan pada segmen berikutnya tentang madrasah masa kini. Adik-adik, jadi itu dia sebagian dari sejarah dan perkembangan madrasah di Indonesia. Salah satunya kita menjadi tahu kalau madrasah di Indonesia ternyata sudah ada, bahkan jauh sebelum tahun 1900. Nah, apalagi ya fakta-fakta yang bisa kita dapatkan? Habis ini kita akan lanjutkan pembahasannya, simak terus baik-baik karena di penghujung materi hari ini. Tapi setelah yang satu ini ya. Alhamdulillah kembali lagi di Syiar Madrasah Ramadan. Sekarang saatnya kita melanjutkan bersama-sama penjelasan berikutnya tentang sejarah dan perkembangan madrasah di Indonesia. Yuk langsung aja kita lihat. Para
Para pemirsa Metro TV dan para siswa-siswi yang sekarang belajar di rumah yang saya hormati dan saya sayangi, selamat berjumpa lagi pada segmen yang kedua ini. Kita akan membahas tentang kondisi madrasah pada masa sekarang ini. Madrasah sekarang ini sudah banyak menjadi pilihan umat. Kenapa ini menjadi pilihan umat? Paling tidak ada dua alasan. Yang pertama adalah munculnya santrinisasi yang berkembang di kota-kota besar. Banyak kelas menengah dan kelas atas yang mulai sadar tentang pentingnya pendidikan agama bagi anak-anaknya. Mereka butuh pencerahan, butuh penguatan terhadap spiritual, sehingga anaknya akan bisa menghadapi berbagai gejolak yang berkembang pada masyarakat sekarang ini. Alasan yang kedua adalah sekarang ini sudah mulai banyak madrasah-madrasah di berbagai kota yang menunjukkan kualitas yang tinggi, punya kompetisi yang tinggi, mampu bersaing, bersanding, dan bertanding dengan sekolah-sekolah umum yang setingkat. Kita ambil contoh misalnya, madrasah di Jalan Bandung, Kota Malang. Sekarang ini sudah menunjukkan prestasi yang luar biasa. Mereka seringkali memenangi berbagai olimpiade atau kejuaraan-kejuaraan yang bersifat nasional dan internasional. Bahkan, madrasah ini mampu mengalahkan sekolah-sekolah umum yang setingkat. Ada juga madrasah yang sekarang tersebar di berbagai penjuru Indonesia, yakni Man IC, Man Insan Cendekia. Sekarang ini juga sudah menunjukkan orang tua terhadap pendidikan anak. Ternyata ditemukan 5 hal yang sangat penting. Yang pertama adalah orang tua ingin menghendaki agar anaknya selalu rajin sholat. Tidak butuh yang lebih-lebih, cukup kalau anaknya rajin sholat, maka orang tua akan merasa senang dan bangga. Yang kedua adalah pintar mengaji Al-Quran, bisa menulis dan membaca Al-Quran dengan baik. Orang tua akan bangga kalau anaknya bisa membaca dan menulis Al-Quran dengan baik. Yang ketiga adalah punya kemampuan seni dan olahraga. Yang keempat, punya kemampuan di bidang sains dan teknologi. Sedang yang kelima adalah kemampuan bahasa asing. 5 hal inilah yang menjadi harapan orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya di berbagai lembaga pendidikan, khususnya adalah madrasah. Dan madrasah telah mampu untuk menjawab semua persoalan yang diinginkan oleh orang tua. Kalau madrasah mau menjawab ini, yakin bahwa orang tua mesti akan senang menyekolahkan anaknya pada madrasah. Untuk itu, madrasah harus menjaga diri agar bisa mempertahankan kualitas atau harapan dari masyarakat yang sudah begitu kuat kepada madrasah. Sekarang ini banyak orang yang berbondong-bondong masukkan anaknya ke madrasah, bahkan mampu bersaing. Persaingannya sangat ketat. Beberapa madrasah unggulan persaingannya adalah 1:20. Ini menunjukkan bahwa orang sekarang ini akan begitu bangga menyekolahkan anaknya pada madrasah. Untuk itu, madrasah harus dikelola dengan cara yang baik. Saya punya teori tulang ikan namanya. Paling tidak ada 6 komponen yang mesti harus kita pertimbangkan di dalam mengelola madrasah. Tenaga harus profesional. Kita harus mampu menciptakan tenaga pendidik yang profesional, akan mampu menghantarkan anak-anak menjadi anak yang cerdas dan terampil. Prospektif. Yang pertama adalah menjanjikan. Yang kedua mencerdaskan. Yang ketiga adalah mampu menginternalisasikan nilai-nilai ilahiyah dan nilai-nilai insaniyah. Lulusan harus berkualitas, akhlakul karimah, cerdas, terampil, dan mampu mengembangkan Islam wasatiyah atau Islam moderat, Islam yang tidak liberal, dan Islam yang tidak fundamental. Madrasah harus mampu menghimpun potensi masyarakat. Dengan itu diharapkan bahwa madrasah akan banyak masukan-masukan dari masyarakat. Yang berikutnya, madrasah harus dikelola dengan model total quality education. Yang pertama adalah harus mampu menciptakan kondisi agar madrasah mampu menjamin kepuasan kepada konsumen. Sedang yang terakhir adalah madrasah harus mampu menjadi center of learning society, pusat belajar masyarakat. Madrasah harus menyatu dengan masyarakat, memenuhi semua kebutuhan real yang dimiliki atau yang diharapkan oleh masyarakat. Insya Allah, kalau madrasah mau melaksanakan ini, akan tetap menjadi lembaga pilihan umat. Itu yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi pada momen yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
itu dia materi tentang sejarah dan perkembangan madrasah di Indonesia. Pasti setelah menyimak penjelasan tadi, kita semakin terbuka ya pengetahuannya soal madrasah. Sudah jadi catat belum nih poin-poinnya? Kalau sudah pasti mudah nih menjawab pertanyaan kuis yang akan diberikan sekarang. Pertanyaannya adalah, 1. Pada tahun berapakah Madrasah Adabiyah di Padang didirikan? A. 1905, B. 1908, C. 1910. Kita ke pertanyaan kedua ya. Apa nama madrasah yang pertama kali didirikan di Aceh tahun 1930 oleh Tengku Daud Bere? A. Madrasah Saada Adabiyah, B. Madrasah Sarul Huda, dan C. Madrasah Al-Muslim. Kirimkan jawabannya melalui Instagram @metrotv di postingan banner tema hari ini. Dan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Jawabannya nanti akan dibacakan pada episode berikutnya. Dan tentunya jawabannya ditunggu nih sampai dengan hari ini pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. 2 orang dengan jawaban benar akan mendapatkan hadiah masing-masing Rp500.000. Bagi adik-adik yang sudah berpartisipasi di episode sebelumnya, ini dia jawabannya yang benar. Dan pemenangnya adalah selamat ya untuk adik-adik yang sudah menjawab dengan benar. Dan untuk pertanyaan kuis hari ini, adik-adik bisa dapatkan jawabannya besok ya. Adik-adik, tentu madrasah sekarang menjadi lembaga pendidikan pilihan umat Islam. Bukan tanpa alasan ya, karena dengan belajar di madrasah kita tak hanya mendapatkan pengetahuan ilmiah, tapi juga pendidikan soal agama Islam. Sehingga adanya keseimbangan di antara keduanya. Semoga di masa depan akan semakin banyak madrasah di Indonesia yang mencetak lulusan berprestasi dan juga berakhlakul karimah. Sekian pertemuan kita hari ini. Saksikan terus program Syiar Madrasah Ramadan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 16.05 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Metro TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.